Kalau kita fokus untuk menambah aset, tapi tidak punya proteksi, maka sama saja dengan pagi beli TV, malam TV-nya dicuri maling. Ya, percuma juga ya, nggak ada gunanya. Apa yang menyebabkan kita kehabisan semua aset yang kita kumpulkan? Kita semua tahu bahwa karena usia kita terus bertambah, risiko hidup yang namanya sakit itu tidak bisa kita kontrol. Ya, bisa nggak teman-teman semua menjamin bahwa 10 tahun dari sekarang ya tidak akan terjadi apa-apa pada diri kita? Nah, sakit yang paling sering menggerus keuangan kita adalah sakit kritis ya. Kalau sakit biasa itu masih bisa dicarikan utangan. Misalkan sakit panu, kadas, kurap, koreng, gatel-gatel ya. Itu bisa dicarikan utangan. Tetapi dengan perkembangan sekarang, sakit biasa pun bisa bikin kita ini bangkrut. Karena itu kita harus punya solusi keuangan secara menyeluruh ya. Nah, 90% orang Indonesia itu meninggal dulu. Meninggalnya itu karena sakit, 10% yang meninggal karena kecelakaan. Saya rasa ini semua kita sudah sangat paham, karena kita sering menonton slide ini berulang-ulang. Dan Anda tahu, slide ini saya tayangkan sejak tahun 2014, hingga 2020, sudah 6 tahun. Ya, tapi banyak teman-teman itu yang ya masih dianggap sebagai common sense. Tahu kalau orang itu sakit. Ya, tapi tidak terhubung dengan langkah nyatanya. Ya, sakit yang paling berat, paling besar itu adalah kanker, 64%. Ya, serangan ini kanker wanita ya. Wanita. Jadi wanitalah yang penyebab bangkrutnya rumah tangga. Wanita ini. Ya. Katanya mbak-mbaknya cik jahati rek gitu ya. Ya faktanya yang menghabiskan uang kan perempuan ya. Laki yang nyari, perempuan yang menghabiskan gitu kan. Itu namanya teori yin dan yang ya. Teori mengumpulkan dan teori membagi. Nanti saya akan bahas. Ya. Nah, tapi ternyata Allah itu adil ya. Dikasih piala nomor 2 serangan jantung 11%. Ini laki-laki ya. Ya, jadi laki-laki jangan bangga dulu ya. Laki-laki juga penyumbang bangkrutnya rumah tangga. Karena lihat istrinya suka belanja, akhirnya jantungan. Ya. Kondisi corona gini nek bisa yang jadi sasaran tembak polisnya dulu aja ditutup. Supaya apa? Kita bisa GoFoodan, kita bisa Gojekan, kita bisa untuk keperluan yang lain-lain. Ya, kalau dua-duanya tidak teredukasi dengan baik, apa yang terjadi? Stroke. Ya. Jadi akhirnya pecah pembuluh darahnya. Ya, stroke ini dialami oleh laki dan perempuan. Kemudian pasang ring ya, itu 3%. Karena itu Allianz menyediakan produk angioplasti. Pasang ring itu tidak termasuk penyakit, tetapi dia mencegah terjadinya problem serangan jantung yang lebih besar. Oke. Nah, bagi kita yang merasa 10 tahun tidak pernah masuk rumah sakit, 20 tahun tidak pernah masuk rumah sakit, kita baik-baik saja, anggaplah tubuh kita itu adalah seperti mobil kita yang nggak pernah diservis, baik-baik saja. Ini adalah data buat kita, bahwa 100% kematian, 67%-nya itu kena jantung. Anda tahu jantung? Jantung itu adalah alat pompa. Dia memompa darah. Kalau darah kita ini tidak pernah kita sumbangkan ke orang lain, maka darah kita ini lama-lama akan mengental. Kalau Anda takut dengan jarum, tidak pernah donor darah, maka seperti halnya Anda cuci piring, pakai air kotor yang sudah Anda pakai bertahun-tahun. Seperti itulah kondisi darah kita. Ya, antara darah yang diproduksi dengan darah yang yang beredar di tubuh kita itu tidak sebanding. Karena makanannya juga makanan yang membuat darah kita menjadi tidak sangat sehat. Ya, ciri-cirinya apa? Sering terjadi pusing di bagian kepala belakang ya. Sering pusing, itu kolesterol. Kolesterolnya meningkat, maka ibarat airnya itu menjadi seperti lumpur, maka mesinnya meskipun mesin Shimizu atau mesin Sanyo tetap jebol juga, jantungnya tidak kuat. Ya, kenapa? Katakanlah mesin sedotnya hebat, tapi pipanya itu nggak bagus, pembuluh darahnya itu tidak lentur tapi keras, maka akan terjadi pecah pembuluh darah. Kalau pecah pembuluh darah di otak namanya stroke, ya. Kalau terjadinya itu di jantung namanya jantung koroner. Ya, Anda tinggal milih mau pecah di sebelah mana, mau di jantung atau yang di otak ya, itu terserah. Ya, itu dipengaruhi oleh kondisi
darah kita. Dan penyebab penyumbang penyakit jantung yang kedua adalah karena faktor gula, ya, karena tubuh kita mengkonsumsi gula yang sangat besar sehingga terjadi pembesaran lingkar perut, ya. Ibu-ibu yang lingkar perutnya sudah di atas 38, hati-hati ya. Ya, itu risiko ya. Bapak-bapak pun juga sama. Jadi perut itu mempengaruhi ya terhadap tubuh kita. Yang berbahaya itu sebenarnya bukan lemak tetapi gula ya, yang tidak bisa diolah sehingga akhirnya dia berubah ya menjadi sesuatu yang jahat untuk tubuh kita. Oke. Nah, berarti kalau kita sudah sakit maka kita butuh solusi. Kita harus sembuh. Sembuh butuh obat ya. Obat butuh uang. Survei WHO ternyata 10% orang tidak siap dana dan 90% siap dana secara ya, 90% tidak siap dana secara medis. Paling gampang ngeceknya sekarang. Ya, coba Anda lihat buku rekening Anda hari ini. Berapa nol yang tersedia di situ? Nolnya berapa? Tabungannya berapa? Ya. Apakah bisa bertahan sampai 4 tahun? Kalau seumpama Anda hari ini punya pengeluaran setiap bulannya misalnya 5 juta, ya, 1 tahun berarti 5 juta dikalikan 12, 60. Apakah tersedia 60 kali 4, 240 juta? Kalau tidak berarti kita berbahaya. Mengapa? Karena ketika orang sakit kritis, dia membutuhkan proses pemulihan. Nah, proses pemulihan itu rata-rata standar, ya, itu butuh waktu 4 tahun. Ya, butuh waktu 4 tahun. Meskipun kita punya asuransi, tidak dijamin kita langsung pulih. Ya, kalau kita punya asuransi, kita nggak bayar gitu aja. Nah, tapi ketika kita ini dalam kondisi sakit, nggak mungkin cari income. Ya, jadi asuransi yang berhubungan dengan kesehatan atau BPJS itu kalau sakit nggak bayar gitu aja, makan obatnya gratis. Lah, apakah ketika sakit biaya-biaya yang lainnya bisa dianggap lunas? KPR, cicilan, bayar sekolah, utang. Ya, ayo kita cek tabungan kita ini apakah sejumlah 50 bulan kali pengeluaran kita. Kalau belum, maka kita harus buat planning mulai sekarang. Itu minimal, ya. Nah, ini sumber data rumah sakit tahun 2012, ya, 8 tahun yang lalu. Dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Siloam Kebon Jeruk, PIK Darmais, ya, bahwa ini, ya, stroke 200 juta, gagal ginjal 80 juta, ya, selamanya. Oke, serangan jantung 270, ya, ditambah lagi dengan kondisi pandemi saat ini, 2 hari Anda kena corona, kisarannya antara 50 sampai 100 juta, 2 hari. Nah, kalau 14 hari, ya, dan ini besar sekali biayanya. Apalagi kalau kena cancer, ya, cancer ini 106 juta per bulan ini adalah paling minim. Nah, menurut dokter, ya, karena kita terhubung dengan beberapa dokter-dokter yang ahli di bidangnya, standar internasional, ketika terserang kanker, Anda butuh duit 2 miliar per bulan, ya, 2 miliar per bulan. Sehingga kalau Anda tidak punya produk atau proteksi dari HSCPX, maka siap-siap ya keluarga kita ikut sakit juga.